Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom kami ucapkan. Selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit diri. Kita ambil saat teduh sejenak. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Saat teduh kita mulai. Terima kasih Yesus, karena sampai saat ini Kau masih berikan kami kehidupan Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan kami berikan kepada Engkau. Mari kita menyembah Tuhan. Salam, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam ibadah Raya Gereja GKI Nadun Madiun yang saat ini kita awali pujian yang pertama. Terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah menonton dan menyaksikan. Biarlah kebenaran firman Tuhan tadi nanti akan memberkati Bapak Ibu dan kita semuanya. Melalui ibadah ini, mari kita akan lebih dekat kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan.
itu cuma saja katakan. Ayo saudara, persembahkan tubuh jiwamu untuk Yesus. Hilangkan beban saat ini. Mari kita konsentrasi memandang Yesus Tuhan saja. Kuasa Tuhan sempurna, lebih sungguh-sungguh. Dengan kerendahan hati kami, Yesus, kami anakmu yang penuh dosa, Tuhan. Ampuni kami, Yesus. Bagi kami Tuhan, karena kasih-Mu, kuasa-Mu kami ada saat ini Tuhan. Amin.
Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, segala hormat, puji dan syukur, kemasyuran dan keagungan hanya bagi nama-Mu. Sebab Kaulah ya Tuhan yang layak untuk menerima semua kemuliaan itu. Pagi hari ini kami umat-Mu boleh datang untuk menghampiri takhta-Mu yang Maha Kudus. Tuhan, Kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami, layakkan dan tahirkan hidup kami, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, Kau terus akan memberkati setiap kami yang sudah hadir maupun mungkin yang masih dalam perjalanan. Boleh lindungi sertai kami supaya sampai bersama dengan kami di tempat ini dalam keadaan selamat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk setiap langkah yang melayani-Mu. Tuhan, penuh rapi dengan kuasa dari surga. Pertolongan di dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati dan menyertai sepanjang ibadah kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Kurang kompak, kurang semangat. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Coba pandang kanan kiri kita, katakan Yesus luar biasa. Yesus Ya, sudah sapa ya tetangga kanan kiri muka belakang ya. Sungguh luar biasa Yesus karena kita ada saat ini. Kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita lebih dari memenangkan, karena Tuhan Yesus telah menangkan kita saat ini. Amin. Kurang semangat kalau tidak bangkit diri ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit diri. Katakan kita lebih dari pemenang.
saya akan berikan waktu dan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara mau bersaksi. Ada? Mari Bapak. Silakan. Shalom. Shalom. Sebelumnya kami mengucapkan selamat pagi untuk saudara kami tadi di dalam nama Tuhan Yesus. Barangkali semuanya ada yang belum kenal bersama dengan saya. Saya adalah namanya Muhammad Ali Yusman, yaitu dari orang tua anak saya Richard. Ketika kami disuruh kerja di Semarang, di lingkungan di Semarang itu luar biasa kasarnya, dan kami adalah orang yang mengikut Tuhan Yesus. Dan di lingkungan komplek itu, komplek Puri Agas Asmor, bos saya adalah baru percaya Tuhan Yesus, dan dia begitu kasarnya. Tapi saya mempunyai rasa beban, tapi saya juga merasakan begitu besarnya Yesus terhadap diri saya. Dan percobaan kami itu belum berat semacam Yesus, tapi kami tetap mengikutinya. Kami dari pagi sampai pagi bekerja terus, tidak mengenal istirahat. Paling istirahat 2 jam. Saya disuruh nunggu anaknya sampai jam 2, jam 3 baru pulang. Terus jam 5 saya suruh bangun, suruh menyiapkan makan untuk bapaknya dan anaknya yang kerja pagi. 2 jam saya istirahat. Tetapi apa yang terjadi ketika kami mengikuti dan kami melayani dengan ketulusan hati kami? Ada saudara yang satu terkena COVID, yang satu kena COVID, terus ibunya kena COVID, dan adiknya juga kena COVID. Terus di keluarga itu bos saya mengatakan, Pak Li, tolong doakan ibu dan adik saya yang pakas. Apakah Pak Li berani menghadapinya? Siap. Tanpa Tuhan Yesus saya tidak mampu, tetap kami bersama Tuhan Yesus kami mampu untuk menghadapi. Ketika kami dilarang, sebenarnya dilarang sama tim ini, tetapi kami minta izin. Kami doakan. Ternyata puji Tuhan, 2 minggu yang tiba dia dikontrol lagi, ternyata negatif 3-tiganya. Dan satu orang saudaranya yang belum percaya Tuhan Yesus, dia akhirnya menanyakan kepada saya, Pak Ali Muhammad Ali Yusman, Pak Ali agamanya pasti Islam? Ya, saya keturunan dari orang Aceh. Loh, Aceh kan begitu kentalnya agama Islam, berarti Pak Ali ngerti semua. Ya, akhirnya saya bimbing. Puji Tuhan, dari bimbingan saya itu, saya sampai sekarang mendengar dia masuk ke gereja dan dia percaya Tuhan Yesus. Marilah kepada kita juga yang ada di tempat ini, kalau kita dipercaya Tuhan untuk melayani Tuhan, jangan kita menahan-nahan, dan kita bukakan hati kita untuk Tuhan Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Karena kesaksian ini untuk kekuatan dan mereka semua yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Kesaksian luar biasa ya. Bapak dipakai untuk melayani orang, dan orang itu bertobat untuk mencari Tuhan. Amin. Bismillah Tuhan. Saya juga kesaksian sedikit keluarga kami ya. Keluarga kami, rumah di Dumai itu sudah dijual karena ya anak laki-laki minta warisan, anak perempuan nggak dikasih. Tapi puji nama Tuhan, kami tetap dipelihara sampai sekarang gemuk ya. Tapi anak laki-laki itu yang dapat
bagian mereka sekarang. Kami melihat itu sangat sedih karena kakak kami yang laki-laki itu sekarang kurus sekali. Perubahannya sangat drastis setelah rumah itu. Mas Adi, bahkan Mas Rama saat ini, semua harta warisan itu buang sia-sia. Karena apa? Mereka tidak penuh kasih dengan keluarga. Bahkan ibu saya pun tidak dikasih seperti ini. Itu karena kasih Tuhan. Tetap andalkan Tuhan Yesus. Harta warisan itu bukan apa-apa. Semua akan terbuang sia-sia. Itu kesaksian saya supaya menguatkan kita. Harta di dunia ini bukan apa-apa. Bahkan harta dari orang tua kita, jeripaya orang tua kita, jangan kita kejar. Kita berusaha sendiri. Amin. Amin. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tiada pernah kami ragukan Tuhan. Imani pujian ini, walau badai menghadang kita, Tuhan selalu setia. Amin Yesus.
surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga mengucap syukur Tuhan pada kesempatan pagi ini kami boleh memuji, menyembah-Mu, kami boleh berbakti, meninggikan Engkau, menaikkan ucapan syukur kami atas pemeliharaan-Mu selama seminggu ini boleh kami lalui Tuhan. Kalau kami boleh ada hingga sampai saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan, di tengah dunia yang semakin sulit, di tengah keadaan yang semakin tidak menentu ini, kami percaya di saat kami tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan, meski 1000 rebah di kiri, dan karena kami sekarang tetap tinggal diam dan berdiri dan selamat dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, dan saat ini kami mau belajar benar firman Tuhan, terangi hati pikiran kami, dan kiranya Tuhan yang menyucikan, menguduskan setiap hati pikiran kami untuk kami boleh menerima benar firman-Mu. Terangi hati pikiran kami yang saya merapi hamba-Mu yang menyampaikan apa yang disampaikan daripada Tuhan saja, dan kami boleh mengerti, mempelajari, dan hidup kami boleh diperbaiki dan diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuasai ruangan ini, kuasai hati jiwa roh kami, bagaimana ada kuasa kegelapan di iblis yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami bersatu hati menengkingnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan hanya roh hadirat Tuhan saja yang hadir di tengah-tengah kami. Kami akan duduk diam, menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami terima dan menyesal kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Terima kasih untuk tim Presiden Worship sudah membawa kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan. Saya ucapkan shalom. Selamat pagi. Selamat kita kembali datang kepada Tuhan untuk berbakti, memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Misael yang sudah memberikan kesempatan untuk kami melayani Tuhan di tempat ini. Setelah beberapa waktu kita tidak bertemu, puji Tuhan, kabar kami baik, keluarga kami sehat, dan kami sudah divaksin semua. Tinggal yang bayi karena belum ada vaksinnya. Dan puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa sampai saat ini boleh kami rasakan. Dan saat ini saya datang bersama dengan istri karena anak tadi belum bangun, karena bangunnya biasanya jam 9, jam 10, jam 2 biasanya baru tidur. Dan puji nama Tuhan, ada satu penghiburan yang luar biasa. Sedikit saya boleh bersaksi bahwa Tuhan begitu baik menolong dan memperhatikan, pertama secara khusus untuk anak saya yang kecil. Dari Tuhan berikan kesehatan sampai sekarang, batuk pilek atau panas atau rewel Tuhan jauhkan. Dan jadi penghiburan yang luar biasa kalau anak saya yang kecil, kalau anak-anak pada umumnya itu sukanya lagu anak-anak, sukanya pun juga film-film kartun atau Upin Ipin. Tapi anak saya yang kecil itu tiap hari pokoknya harus memuji Tuhan, karena namanya Gemi, gemar memuji Gusti gitu. Jadi tiap hari YouTube itu tidak pernah berhenti menyanyikan lagu, pokoknya NDC. Selain NDC itu NDC, kemudian Bapak Kau Setia, kemudian lagunya Melita Sidaputar itu wajib tiap hari harus diputar. Dan dia bisa berdiri di depan TV itu sampai 4-5 lagu tanpa dia bergerak. Ya puji Tuhan. Jadi menjadi kesukaan, kalau dari bayi pun anak ini sudah suka memuji Tuhan. Kalau disetelkan lagu Coco Melon atau yang lain pasti langsung pergi. Jadi ya puji Tuhan, karena dari awal dia lahir atau mulai dari kandungan, dari saat dia lahir, saya berdoa Tuhan biarlah anak ini menjadi milik-Mu Tuhan, untuk dipersiapkan menjadi hamba-Mu, menjadi alat-Mu, dan satu saat kelak dia sudah besar, kalau Tuhan berkenan dan menghendakinya, boleh dia jadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, menjadi gembala, atau jadi penginjil. Itu kerinduan kami dari awal. Dan puji Tuhan, sampai sekarang saya melihat ada tanda-tanda bagaimana dia mulai cinta Tuhan, cinta memuji Tuhan. Dan sekarang sudah bisa berdiri, pemberangkatannya sudah kencang ya, karena tepuk tangan memuji Tuhan. Ini Pak Obed Sugeng Rosela ini yang terus
memantau lewat Instagramnya. Puji nama Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan pada saat pagi hari ini di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Satu perikop yang sudah tidak asing bagi kita, bahkan sering kita pelajari. Tapi saat pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 saya akan bacakan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tapi ia menjawab, "Aku berkata padamu, sungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Puji Tuhan, bagilah bagi saudara kita, anak-anak Tuhan yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dalam pembacaan kita, ini tentang khotbah akhir zaman, atau kalau kita buka di ayat di pasal 24 disebutkan di judul perikop yang atasnya itu pasal 24 sampai 25 itu tentang khotbah tentang akhir zaman. Di sini kita mau melihat bagaimana kondisi akhir zaman yang Tuhan gambarkan dan yang saat ini sedang kita alami. Kalau kita melihat saat ini dunia semakin berat, semakin sulit, semakin banyak hal yang terjadi, apalagi sebelumnya tidak terbayangkan sedikit pun bagi kita kalau dunia akan dilanda virus yang melandanya itu tidak hanya satu tempat tapi seluruh dunia. Bahkan sampai saat ini kita sepertinya sebelum-sebelumnya pun tidak membayangkan akan terjadi pandemi global, tidak akan terjadi virus corona yang harus menelan banyak korban jiwa, bahkan sekarang membuat kehidupan kita pun sedikit banyak juga berbeda. Harus menjalankan protokol kesehatan, harus mencuci tangan, pakai masker, harus vaksin, harus mengikuti banyak peraturan pemerintah yang tujuannya agar tidak timbul lagi atau hanya terdampak korban yang lain. Di sini kita melihat bagaimana tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus, tanda-tanda akhir zaman mulai nampak. Ya, pertanyaannya kapan Yesus datang kembali? Apakah ada yang tahu? Tidak ada. Bahkan anak pun tidak. Itu yang Tuhan Yesus sampaikan pada murid-murid tanya. Di sini kita melihat bagaimana kalau kedatangan Tuhan itu yang kedua kali atau akhir zaman tidak ada yang tahu kapan, waktu, dan tepatnya. Tapi yang jelas kedatangan Tuhan Yesus atau akhir zaman itu segera datang. Namun tidak ada yang tahu karena banyak tanda-tanda yang sudah tertunjukkan dan firman Tuhan sudah mulai tergenapi, nubuatan-nubuatan semuanya mulai terbukti. Saatnya kita harus mawas diri sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak lengah, kita tidak santai-santai atau menggampangkan, menyepelekan urusan swarga, urusan akhir zaman, urusan kedatangan Tuhan itu urusan belakangan. Tapi mari kita belajar dari pembacaan satu perikop kita ini tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ini, supaya kita mengerti bagaimana menyikapi kita dalam menyongsong kedatangan Tuhan.
menyongsong mempelai agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saat ini dunia semakin berat, bahkan tanda-tanda penguasaan oleh antikris sudah mulai nampak, atau mulai trennya itu nampak. Bahkan kalau firman Tuhan itu menerangkan bahwa nanti jual beli harus memakai tanda. Sekarang kita orang-orang yang khususnya yang di Madiun sini aja, kita mau belanja ke Samudra saja dulu, kalau belanja ya belanja. Sekarang ada kartu vaksin. Sudah Pak, kalau mau masuk ke Sun City harus pakai aplikasi. Sudah vaksin atau belum? Ini suatu tren yang memang nanti akhirnya diterapkan di seluruh dunia, tapi dengan sistem 666. Jadi kalau sekarang ini ada virus ini, kita bisa menduga, memprediksi, atau kita bisa berbicara ini merupakan cara tren atau bagaimana dunia ini disatukan dalam satu penguasaan, dunia ini diatur dalam satu penguasaan. Jadi ini ibaratnya baru uji coba, tak kasih virus atau virus ini muncul, coba bagaimana, kemudian harus seluruh dunia harus memakai virus antivirus atau vaksin ini untuk memeranginya, untuk menangkalnya. Nanti mungkin ada orang yang berpikir, atau antikris ini berpikir bagaimana membuat virus yang lebih dahsyat lagi, dan hanya mungkin dia saja yang bisa menguasai atau membuat antivirusnya. Kita bisa melihat bagaimana tren ini berkembang. Jadi memang suatu saat kelak akan ada datangnya masa itu, masa antikris, bagaimana semua dunia ini diatur dan satu pemerintahan, bagaimana anak-anak Tuhan semua imannya diuji, yang bertahan dan selamat, yang tidak akan akhirnya meninggalkan Tuhan, banyak yang menyangkal Tuhan. Masa-masa yang akan datang, masa-masa kedatangan Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan, itu adalah masa-masa yang berat. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan mulai saat ini tidak pandai dalam bersikap, kita tidak menyadarinya, kita akan merasa kesulitan nanti. Kita akan merasa berat menjalani hidup ini. Itu karena yang selamat nanti adalah anak-anak Tuhan yang bijaksana, bukan anak-anak Tuhan yang bodoh. Itu saat pagi hari ini kita mau belajar bagaimana menjadi bijak di akhir zaman. Dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 ini dikisahkan perumpamaan tentang 10 gadis-gadis yang menanti-nantikan atau menyongsong mempelai laki-laki. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil beritanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Yang pertama ini dikisahkan perumpamaan tentang 10 anak Tuhan, bukan orang di luar Tuhan, bukan 5 yang gadis yang bijak ini anak Tuhan, 5 gadis yang bodoh ini orang di luar Tuhan, bukan. Nah ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang 10 gadis. Ini semua digambarkan sebagai anak-anak Tuhan, karena sama-sama mereka 10 orang ini, 10 gadis ini sama-sama mau pergi menyongsong mempelai laki-laki. Bukankah kita semua ini adalah mempelai Kristus? Kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya ini adalah bagian dari orang-orang yang menyongsong dan menanti mempelai laki-laki, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi 10 orang atau gadis-gadis ini merupakan gambaran dari anak-anak Tuhan yang sudah percaya Tuhan, mengenal Yesus, yang sama-sama untuk menyongsong kedatangan dari Tuhan Yesus. Yang pertama itu. Yang kedua, kita melihat di sini ada perbandingan antara 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang pintar. Tuhan membuat perbandingan menjadi 5 gadis bodoh dengan 5 gadis yang bijak. Di sini bukan Tuhan membuat perbandingan 1 gadis bodoh dengan 1 gadis yang bijaksana. Tapi kenapa dibikin 5 dan juga 5? Saya mengartikan di sini untuk kita boleh belajar bahwa ini menjelaskan tentang komunitas, tentang kebersamaan. Ada pelajaran juga yang bisa kita ambil bahwa ada komunitas yang bijaksana dan komunitas yang bodoh, yang terdiri dari 5 orang dan 5 orang.
kita bisa ambil pelajaran bahwa di dalam mengikut Tuhan Yesus, kita pun juga harus bijaksana dalam memilih komunitas. Terkadang kita sering melihat banyak perkumpulan-perkumpulan, banyak gereja-gereja, banyak keluarga-keluarga. Secara kasat mata kita pun juga bisa melihat ini golongan dari golongan yang bijaksana, ini golongan yang, mohon maaf kata, bodoh. Tapi bila kita menjadi anak Tuhan saat ini, kita mengerti dan bisa membedakan di mana kita harus berkumpul, di mana kita harus bersama. Karena komunitas itu sangat berpengaruh dengan kehidupan kita. Di sini lima orang gadis yang bodoh dengan gadis yang bijak. Mereka itu bisa saling mempengaruhi. Mungkin lima gadis yang bodoh itu awalnya mungkin bukan 5 dengan 5 atau hanya mungkin 2 yang baru, tapi dengan kebersamaan mereka bisa juga mempengaruhi. Wes gak sanggup, tidak usah membawa buli-buli minyak, tidak usah membawa, wes gampang lah, paling di Lukas teko. Kadang kebersamaan yang salah itu bisa membuat orang yang awalnya hidup dalam kebenaran, tinggal dalam jalan yang lurus, yang taat, yang percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, bisa terseret juga untuk mengikuti kebiasaan yang lain yang mungkin yang memberikan pengaruh yang salah. Dari sini kita belajar bahwa kita pun juga perlu hati-hati memilih komunitas kebersamaan kita. Jadi karena ada komunitas yang disebut bijaksana, komunitas yang disebut bodoh. Jangan sampai kita tergabung dalam satu komunitas yang salah. Apalagi kita sudah saat ini banyak gereja-gereja yang bermunculan, yang baru mungkin yang berbeda dengan gereja kita tempat ini, atau mungkin mereka menawarkan banyak hal, nanti pada tempat saya ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Tapi ujung-ujungnya mereka hanya untuk mencari popularitas, hanya untuk mencari gereja yang biar kelihatan besar. Dulu waktu ada ibadah perdana atau pembukaan gereja baru di Madiun, Kapolresta yang di Madiun itu datang memberikan sambutan. Ya, saya menjadi kaget dan saya melihat, wah, kayak betul ini ya. Jadi ada satu gereja yang masuk ke Madiun, kemudian di acara KKR, kemudian Kapolrestatnya itu berkata, ya saya menyambut baik kedatangan dari gereja ini. Intinya seperti ini yang saya terima saat itu. Bila gereja ini tidak melihat, dia menjelaskan kalau warga Kristen di Madiun itu hanya sekian persen kecil gitu. Biarlah gereja yang baru datang ke Madiun ini tidak mencari domba yang sudah ada di kandang, tidak mencari ikan yang sudah ada di kolam, tapi lihatlah masih ada jumlah bagian yang besar ini yang belum terselamatkan, yang belum terima Tuhan Yesus. Jadi jangan kedatangan atau masuk ke Madiun ini karena melihat banyak kolam atau domba-domba yang sudah ada di kandang. Yang sudah di kandang sudah di kandang, yang masih di luar itulah yang harus dicari. Tapi kenyataannya saya melihat ya sulit. Akhirnya gereja itu bertumbuh berkembang karena ada perpindahan dari jemaat dari gereja yang lainnya. Kita melihat, kita mau belajar, kita diingatkan Tuhan saat ini bagaimana kita pun harus juga melihat bagaimana kita anak Tuhan jangan sampai salah terhadap satu komunitas. Karena komunitas yang salah bisa mempengaruhi keberadaan kita. Kita tak tahu, karena kita tidak tahu kelihatannya ini komunitas yang bijak. Ternyata kalau kita lama-lama di situ menjadi bodoh itu, ya kita harus waspada, kita harus sadar diri. Karena Tuhan di sini berbicara perbandingan 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijak ini bukan satu gadis dengan satu gadis. Ini menjelaskan tentang komunitas. Bagaimana komunitas yang bijak, komunitas yang bodoh, komunitas yang mengerti kehendak Tuhan, komunitas yang jauh dari Tuhan atau hanya mementingkan diri ego sendiri. Karena ini penting. Kalau tidak, kalau kita tergabung dalam komunitas yang salah, komunitas yang bodoh, celakalah kita, saudara, kehidupan kita. Yang ketiga, kita mau belajar
dari pembacaan ini tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Yang ketiga tentang keselamatan adalah tanggung jawab pribadi. Disebutkan saat itu, tetapi jawab gadis-gadis ayat yang ke-8, gadis-gadis yang bodoh berkata pada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kalau kita melihat secara harafiah atau melalui kacamata kita sebagai manusia, kita ini urusan pikir, cuma menyongsong, mempelai, membawa pelita. Kalau kita menggambarkan secara gambaran kita biasa, kalau kita punya senter satu itu kan aja bisa untuk berjalan beberapa orang. Ini pelita kenapa harus satu orang membawa satu pelita? Dan pelita itu tidak boleh padam. Kalau padam dia tidak boleh ikut rombongan. Seolah kejam, seolah tidak manusiawi, seolah digawe ribet. Cuma hanya menyongsong dan mengiring mempelai saja. Tapi di sini Tuhan dengan tegas bahwa menggambarkan bahwa tentang akhir zaman, tentang keselamatan tidak bisa dicampur adukkan, dan itu adalah pertanggungjawaban sendiri. Di sini keselamatan adalah tanggung jawab pribadi, bukan swarga nunut neraka katut. Di dalam kekristenan, di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada istilah seperti itu. Jadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Jadi mulai saat ini jangan sepelekan tentang hal keselamatan. Mari orang tua yang memiliki anak-anak ajarkan untuk mereka benar-benar juga memperjuangkan keselamatan, mengerjakan keselamatannya, mempertahankan imannya, dan jangan menganggap sepele. Wes tuh, sampai nek wes gede lah ngerti dewi, sampai nek wes tuwa lah iso bertobat, atau masih menunggu nanti dan nanti. Ya nantinya tuh kapan, kita kan tidak ada yang tahu. Apalagi sekarang COVID ini semua dilanda, semua terserang. Tidak hanya tua muda korbannya. Kita tidak tahu kapan akhir hidup kita. Tiba-tiba yang usia muda mendahului, tiba-tiba yang tua memang waktunya berangkat ya berangkat. Tapi saat ini kita mau melihat kalau keselamatan adalah tanggung jawab pribadi, bukan bisa digabungkan pada satu kelompok. Artinya saat pelita itu harus dibawa pada satu masing-masing. Seorang gadis yang nyongsong mempelai laki-laki ini, dia harus bertanggung jawab terhadap pelitanya sendiri. Tidak bisa nemplok atau minta minyak saja disebutkan di situ, tidak. Dengan tegas 5 gadis yang bijaksana itu berkata tidak. Nah, tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Di sini jelas sekali keselamatan ini perkara hal yang penting dan menjadi pertanggungjawaban kita pribadi, lepas pribadi. Tidak nanti masuknya ke surga itu rombongan, atau dilihat karena oh ini rombongan dari gereja GKIan, ya sudah langsung masuk ke sana. Atau ini nanti keluarga dari ini karena ini orang tuanya setia, ya udah ikut semua anak-anaknya. Atau kita yang anak-anak Tuhan yang setia bisa memberi tumpangan kepada orang-orang mungkin yang tidak terdaftar ke surga. Tidak bisa, Bapak Saudara. Tapi itu merupakan tanggung jawab pribadi kita, pas pribadi. Jadi mari kita saling mendorong satu dengan yang lain. Kalau ada dari rekan-rekan kita, dari anggota jemaat yang lain, dari keluarga kita, dari anak-anak kita, mungkin ada yang masih jauh daripada Tuhan, masih tinggal dalam kehidupan lamanya, mari ajak untuk maju, untuk terus mendekat dengan Tuhan dan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, dan dengan sungguh-sungguh berbakti setia kepada Tuhan. Berikutnya kita belajar juga yang keempat, bahwa di akhir zaman nanti tidak akan ada kesempatan lagi. Disebutkan di situ saat mempelai laki-laki sudah mendekati, orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Saat itu mereka bergegas untuk membereskan pelita, dan gadis-gadis yang
bodoh itu tersebut masih bingung untuk mencari minyaknya. Dan setelah mereka menyusul mendapatkan minyak, disebutkan di ayat yang ke-10, akan tapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah hamba itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata padamu, sungguhnya aku tidak mengenal kamu. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Saat Tuhan datang, saat akhir zaman itu, tidak ada lagi waktu untuk pertobatan. Karena Tuhan sudah memberikan waktu yang banyak. Kapan untuk kita bertobat, kapan kita untuk bersungguh-sungguh mengerjakan keselamatan kita, yaitu saat ini. Selagi masa akhir zaman, masa kedatangan Tuhan itu belum datang, marilah kita manfaatkan, kita pergunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Jangan anggap, yes, soben lah. Nek aku tua, aku tenanan diri Gusti. Soben lah. Tahun depan lah mungkin aku tak sungguh-sungguh menurut Tuhan. Aku tak mau taat dengan Tuhan. Saiki gak wise, boleh campur dosa. Boleh campur dengan kehidupan duniawi, banyak memberikan toleransi, tidak apa-apa lah. Sekarang gereja sedina ora apa-apa, sesuk ya enak minggu nih. Dan kita menyepelekan hal seperti itu. Inilah yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kebiasaan kita yang seperti itu membuat kita menjadi tergolong sebagai gadis-gadis yang bodoh, yang tidak bijaksana. Dan bila kita anak Tuhan yang mengerti akan waktu yang Tuhan beri, kesempatan yang Tuhan beri ini, kita pergunakan waktu ini dengan sebaik mungkin. Kita mengerjakan keselamatan ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau taat, mau setia, tidak menyepelekan tentang keselamatan yang Tuhan berikan. Nah, untuk menjadi anak Tuhan yang selamat, kita perlu yang pertama, kita perlu pelita yang tidak padam. Pastikan pelita kita tidak padam untuk kita menjadi anak Tuhan yang selamat. 1 Tesalonika 5 ayat 19 disebutkan, janganlah padamkan roh. Bahkan di sini kita melihat dari pembacaan ini, sebetulnya pelita dari gadis-gadis yang bodoh ini di ayat 8 ini belum padam. Disebutkan sebab pelita kami hampir padam. Kata hampir padam saja oleh Tuhan Yesus ini langsung disebut sebagai gadis-gadis yang bodoh. Jadi Tuhan tidak mau saat akhir zaman mendapati anak-anak Tuhan yang pelitanya hampir padam, masih menyala, artinya masih percaya Tuhan Yesus, masih ada nyala yang hampir padam, artinya belum padam, belum mati pelita tersebut. Tapi Tuhan sebutkan itu menjadi golongan gadis yang bodoh. Tuhan sebutkan bahwa mereka tidak layak untuk mengikuti perjamuan kawin. Tuhan menghendaki roh kita, pelita kita ini tidak padam, tapi harus menyala. Menyala pun juga menyala yang benar-benar menyala, bukan menyala yang hampir padam, yang sudah bahasa Jawanya itu mentrip gitu, sudah. Ini yang Tuhan kehendaki supaya pelita kita tidak padam. Pelita ini berbicara tentang roh kita, tentang iman kita, tentang kepercayaan kita pada Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh menyala. Dan Tuhan menghendaki, di ayat yang lain Tuhan sebutkan pun juga, Tuhan itu tidak mau tentang soal-soal kuku. Kalau panas ya panas, soal atau dingin. Tuhan menghendaki kalau panas ya memang panas, kalau menyala ya harus menyala. Kalau roh kita menteri atau wes Gusti Yesus butuh disebut beragama, disebut jadi orang Kristen, Tuhan akan tolak itu. Tuhan tidak mau.
karena tergolong termasuk pada roh yang tidak menyala atau pelita yang hampir padam. Yang kedua, untuk kita bisa menjadi anak Tuhan yang selamat, kita harus menjadi bijak dengan memiliki minyak. Disebutkan tadi yang selamat, 5 gadis yang bijaksana tadi selamat karena memiliki cadangan minyak. Karena saat mempelai laki-laki datang, saat mereka menyongsong, mereka tetap aman, tenang. Pelita mereka walaupun mungkin dari awal sama-sama menyalanya dengan yang bodoh, tapi di saat yang satu hampir padam dan karena tidak punya cadangan minyak bisa padam, tapi yang gadis bijaksana mungkin sudah mulai meredup, tapi karena ada cadangan minyak jadi menyala lagi. Yang kedua, jadilah bijak dengan memiliki minyak. Minyak menggambarkan apa, Bu Saudara? Minyak menggambarkan tentang iman. Bahwa iman kita harus terus kita miliki sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Karena apa? Karena Tuhan Yesus saat datang kembali pada dunia ini dalam Lukas 18 ayat yang ke-8 disebutkan, akan tetapi jika anak manusia itu datang, apa yang ditanyakan Tuhan? Tuhan bertanya, adakah ia mendapati iman di bumi? Apakah Tuhan Yesus itu mendapatkan iman di bumi? Masih adakah iman di bumi? Itu yang dicari Tuhan saat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Saat Tuhan datang bukan melihat secara fisik, bukan melihat secara kemampuan apa pencapaian kita, tidak. Tapi yang Tuhan cari iman. Adakah ia anak manusia, Tuhan Yesus itu mendapati iman di bumi ini? Itulah yang Tuhan cari. Iman menggambarkan minyak yang saat Tuhan datang, Tuhan Yesus atau mempelai laki-laki datang tersebut, gadis-gadis yang bijaksana ini masih punya cadangan minyak yang membuat pelitanya masih menyala. Minyak ini menggambarkan tentang iman kita. Di saat Tuhan datang, masihkah kita memiliki iman? Masihkah kita tetap iman kita tetap penuh yang bisa membuat akhirnya pelita kita menyala? Kalau kita sudah tidak punya iman, iman kita sudah kosong atau kita sudah punya cadangan lagi, disitulah kita tidak layak untuk mengikuti perjamuan kawin anak domba. Kita akan dicoret, kita akan tidak diakui, bahkan Tuhan berkata, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena ini yang dicari Tuhan. Tuhan mencari iman. Bagaimana iman tadi supaya kita tidak kehilangan iman? Karena anak Tuhan jika imannya hilang, sama halnya rohnya padam. Dalam Roma pasal 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Supaya iman kita tetap ada, supaya saat Tuhan datang kedua kalinya kita tetap didapati untuk memiliki iman. Tuhan di dalam firman Tuhan Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita harus mendengar, merenungkan, membaca firman Tuhan. Agar apa? Agar iman dalam kita terus tumbuh. Karena firman Tuhan yang bisa menjadikan rema dalam kehidupan kita, membuat kita akhirnya mengerti apa yang jadi maksud kehendak Tuhan, menguatkan kita, meneguhkan kita, membuat kita tidak goyah. Caranya kita harus tekun mendengar, membaca, merenungkan dalam firman Tuhan sampai firman Tuhan tadi menjadi rema dan kehidupan kita. Kalau sudah menjadi rema, maka apa yang kita lakukan? 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Rasul Paulus berkata, kalau kami bisa berkata-kata saat ini karena kami percaya. Karena kami percaya, kami juga berkata-kata. Artinya, setelah kita mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, kita membaca firman itu menjadi rema dan firman kita. Apa yang kita dapat itu, perkatakan itu. Kita perkatakan terus, supaya kita tidak lupa, supaya kita pun juga
menjadi mengerti. Karena ada iman, ada percaya, kita bisa berkata-kata. Dan yang berikutnya Yakobus pasal 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati-mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi harus ada tindakan. Setelah kita membaca, merenungkan firman itu, kita perkatakan perkataan-perkataan iman. Selanjutnya kita harus bertindak, harus berbuat. Disebutkan bukan perbuatan saja, tapi perbuatan. Artinya kita terus harus banyak aksi, banyak melakukan, menjalankan firman Tuhan, dan bertindak. Kemarin viral di TikTok seorang yang penghulu menikahkan pengantin dari KUA itu, banyak memberikan nasihat-nasihat. Saya lihat, ini ngutip dari firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kon iku luwe terus ning ngarepmu enek panganan. Sampai cuma ngomong ya Allah warak. Apa bisa warak? Apakah bisa kenyang? Ya harus makan, harus bertindak, harus melakukan aksi. Mereka yang di luar Tuhan pun bisa memahami ajaran Tuhan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian pula kita harusnya anak Tuhan yang lebih tahu tentang firman Tuhan. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang yang di luar. Kita harusnya tahu kunci dari bagaimana iman kita ini bisa tumbuh terus bertahan. Kita harus ada perbuatan. Kerjakan guna firman Tuhan ini, lakukan apa yang jadi perintah Tuhan ini, terus sungguh-sungguh jalankan. Kenapa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita mau mempertahankan iman kita sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, kita perlu pertama mendengar, merenungkan, membaca firman Kristus ini sampai kita benar-benar mendapat rema daripada Tuhan, supaya iman kita timbul. Yang kedua, kita harus percaya dan berkata-kata. Dan yang ketiga, kita harus melakukan, bertindak, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini yang penting yang perlu kita kerjakan Bapak Saudara di akhir zaman ini, supaya kita tidak lengah, supaya kita tidak akhirnya iman kita jadi goyah. Karena masa penantian itu lama, tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Yang jelas masa penantian itu lama, karena disebutkan di sini. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Jadi yang dialami oleh 10 orang gadis ini sama-sama menanti, sama-sama mendapatkan tantangan, yaitu lama menunggu, bahkan sampai mereka sama-sama mengantuk. Artinya apa? Kita anak-anak Tuhan saat ini, di masa-masa penantian ini, kita sama-sama juga mengalami cobaan, mengalami banyak tantangan, mengalami banyak masalah dalam kehidupan di dunia ini. Kalau COVID ini melanda seluruh dunia ini, tidak hanya melanda pilih kasih atau orang yang miskin, orang yang kaya, orang yang berpendidikan, orang yang tidak, tapi semua dilanda. Baik negara-negara, bahkan negara superpower Amerika sendiri justru korbannya yang paling banyak. Bahkan Indonesia kemarin Presiden Jokowi diminta pendapat oleh Joe Biden supaya bagaimana memberi masukan Amerika bisa keluar dari COVID. Kita melihat begitu banyaknya tantangan yang kita alami menjelang hari-hari di akhir Tuhan, akhir kedatangan Tuhan, atau menyongsong kedatangan Tuhan ini. Kalau kita tidak siap sedia, kita tidak membawa diri untuk pelita kita tidak menyala, minyak kita tidak siap. Saat ada badai, ada topan, ada cobaan, ada permasalahan yang besar, apakah pelita kita ini akan tetap bisa menyala? Atau malah sebelum Tuhan datang untuk kali yang kedua, pelita kita sudah padam hanya karena mungkin hembusan angin, baru terkena masalah ini, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah
masa-masa yang ada di dunia ini, tantangannya di dunia ini kok semakin berat. Esau gak Gusti Yesus, gak Gusti Yesus. Tapi Tuhan yang kehendaki saat Tuhan datang, Tuhan mau pelita menyala, ada cadangan minyak yang penuh. Bukan Tuhan tidak menghendaki pelita yang hampir padam. Pelita yang hampir padam saja sudah langsung dicolek sama Tuhan. Karena Tuhan menghendaki yang sungguh-sungguh. Tuhan menemukan iman saat Tuhan datang untuk kali yang kedua. Bila kita anak Tuhan, terutama di GKI Adonai, kita menjadi golongan dari gadis-gadis yang bijaksana. Kita tidak lengah, tidak jadi golongan-golongan yang gadis yang bodoh. Kita tetap teguh menjaga pelita kita tetap menyala, cadangan minyak kita masih penuh. Karena cadangan membawa cadangan minyak yang terakhir berbicara tentang untuk kita bisa memikirkan masa depan. Membawa cadangan artinya kita berpikir jauh lebih ke depan, tidak untuk hanya saat ini saja. Orang yang berpikir hanya untuk saat ini, mereka tidak akan membawa cadangan atau memikirkan cadangan. Tapi tentang cadangan minyak berbicara tentang bagaimana kita memikirkan masa depan juga. Awalnya 10 gadis ini pelitanya ada, minyak semua dan menyala. Namun yang 5 gadis bodoh ini pelitanya hampir mati karena tidak membawa cadangan. Artinya kita belajar, kita pun juga tidak berpikir hanya untuk ini saja, saat ini saja. Tapi kita pikirkan masa depan kita, supaya kita tetap tinggal teguh dan panggilan Tuhan bagaimana masa depan, bagaimana hal yang kelak. Ini berbicara banyak tentang keluarga juga, bagaimana kita memikirkan anak-anak kita di masa depan, generasi-generasi penerus kita. Di dalam gereja pun kita juga berpikir bagaimana ke depan gereja ini bisa terus menjadi alatnya Tuhan untuk menyelamatkan banyak jiwa, tetap dipakai Tuhan, tetap bisa bersinar. Itulah yang harus kita pikirkan juga. Dalam usaha pekerjaan kita pun juga dalam pendidikan, kita berpikir masa depan kita bagaimana. Perubahan-perubahan zaman, kita pun juga harus pikirkan. Karena kita yang tidak memikirkan masa depan, tidak memikirkan hal yang apa yang akan kita alami di depan, kita akan tumbang, pelita kita akan padam. Tapi orang yang memikirkan masa depan, yang memperhatikan tentang hari esok, yang membawa diri untuk siap sedia, membawa cadangan minyak, itulah orang yang akan selamat. Ayat terakhir dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 17, disebutkan firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Kita bukan menjadi golongan-golongan gadis yang bodoh, tapi kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Kehendak Tuhan ini semua sudah disampaikan dalam firman Tuhan ini. Saatnya kita belajar, merenungkan, membaca, mendengar benar firman Tuhan Yesus, supaya iman kita timbul. Kita perkatakan, kita baca, kita sebut, kita perkatakan baik untuk diri kita sendiri, untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga kita perkatakan firman itu. Dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh menjadi firman Tuhan. Kita bertindak supaya iman kita tetap teguh. Demikian firman Tuhan yang bisa kita pelajari dan kita renungkan pada saat pagi hari ini, Bapak Saudara. Dan biarlah Roh Kudus terus berbicara, memberikan pewahyuan secara pribadi pada kita, dan kita bisa mengerti menjadi kehendak Tuhan, mengerti dan memahami tentang keadaan dunia ini yang tanda-tandanya sudah semakin jelas, tentang hari akhir dari kedatangan Tuhan, supaya kita siap sedia, kita menjadi golongan gadis-gadis yang bijaksana, yang akhirnya bisa bertemu dengan mempelai agung dan bersama-sama dalam perjamuan kawin, yaitu dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersyukur pada Tuhan, dan saya undang pemain musik serta singer untuk kita muji Tuhan. Kita pujikan selidiki aku, lihat hatiku. Kita akan tetap menjadi anak Tuhan yang tetap setia.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah sungguh mengasihi Yesus sama mata dan menilai tak ada yang tersembunyi. lawatan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah bersama-sama kami pelajari. Bapak-Ibu sudah selesai berhenti berkata-kata, bila Roh Kudus terus berbicara dalam setiap hati anak-anak-Mu, dalam setiap hati kami Tuhan, supaya firman-Mu benar-benar menjadi rema di depan kami, dan kami boleh memperbaiki hari hidup kami, untuk kami tidak gegabah sembrono, kami tidak
menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri kesempatan yang masih ada ini. Bila kami menjadi anak Tuhan yang bijaksana, bukan menjadi anak Tuhan yang bodoh, yang tidak mengerti memanfaatkan waktu, dan tidak mengerti untuk mempertahankan iman kami. Kami rindu Tuhan, kapanpun Tuhan datang, kami siap sedia. Bila kami tetap setia sampai akhir hidup kami, seperti pujian yang kami nyanyikan, pada mati kami tetap setia. Itu yang kami rindukan Tuhan. Bila kami saat ini anak Tuhan yang bersama-sama beribadah di GKI Adonai ini, kelak kami pun juga bersama-sama di surga untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Jangan biarkan satu atau beberapa dari kami tertinggal. Bila semuanya, itu anak angkat, semua menjadi bagian penghuni surga. Terima kasih Tuhan. Teraikan firman-Mu dalam hati kami dan terus jagai hidup kami, berikan kekuatan kami saat kami menghadapi kehidupan yang semakin keras ini. Kami tidak goyah, iman kami tidak lemah, tapi kami terus kuat, kami terus bertahan hingga masa sampai kesudahannya. Berikan pertolongan-Mu pada kami semua dan zaman-Mu yang ada dalam menghadapi kehidupan ini. Berkati dalam usaha pekerjaan Saula dan mereka, dan terus Tuhan tolong agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus bersinar dan pelita kami tak menyala. Dan berkati juga hamba-Mu tempat ini, Pak Pendeta Misael, Komisia, dan staf gembala atau penatuan tempat ini. Semua bila pakai Tuhan menjadi alat-Mu untuk membawa gereja sidang Tuhan tempat ini semakin maju dan berkembang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, selamatkan Indonesia, selamatkan kota kami, sehingga bebaskan dari pandemi ini, sehingga segera ada pemulihan yang luar biasa baik dalam ekonomi, keamanan, dan pertumbuhan dan kemajuan sebenarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan terus kami mohon perlindungan-Mu, penjagaan-Mu Tuhan dari segala gangguan yang ada, berkuasa baik virus-virus yang jahat yang tidak menyentuh kami tetap tinggal aman, tenang, dan perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang kami sampaikan dan doa kami dan memperlaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Yana. Firman Tuhan kita diberkati, amin. Amin. Biar kita materi dalam setiap kehidupan dan kita lakukan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Sungai sukacita Tuhan. Katakan yes.
bersama Indonesia. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang sangat baik, kami mau membawa doa syafaat kami menyadari ada banyak kekurangan kelemahan jam-jam yang sudah kami lewati. Kami tidak sempurna di dalam menjalani. Oleh sebab itu tahirkan terlebih dahulu Bapa, supaya doa kami tidak terhambat oleh kesalahan dosa-dosa kami, tetapi doa kami boleh diperhatikan oleh Bapa di surga. Kami membawa persembahan yang boleh kami bawa pada pagi hari ini. Tuhan berkenan menguduskan persembahan kami, menerima sebagai persembahan yang harum di hadapan Engkau. Berkati bendahara yang mengelola, supaya hikmat Tuhan menyertai bendahara, sehingga biaya operasional gereja ini tercukupi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang kepada kami. Kalau kami menabur, kami akan menuai ya Tuhan. Sebab itu kami percaya Tuhan juga akan berkati usaha pekerjaan kami semua, sehingga kami tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik, karena kami punya Tuhan yang baik, yang selalu memelihara, menjagai kami. Bahkan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Kami juga berdoa menyerahkan untuk seluruh sidang jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Tuhan melihat hati mereka, Tuhan melihat keadaan mereka. Mari Tuhan lawat satu persatu, supaya dalam situasi pandemi mereka tidak menjadi lemah dalam mengiring Engkau, tetapi mereka semakin dekat dengan Engkau, karena hanya Engkau yang bisa memberikan jalan keluar dalam setiap kesulitan hidup kami, karena Engkau adalah sumber jawaban bagi setiap persoalan kami. Oleh sebab itu biarlah yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Seberat apapun persoalan kami, kalau kami bawa di altar Engkau, dibawa di kaki Engkau Tuhan, Engkau akan turun tangan menolong kami tepat pada waktunya ya Tuhan. Karena Engkau begitu menyayangi kami. Bahkan Engkau sendiri berfirman bahwa kami ini adalah biji mata Engkau. Kalau kami biji matamu Tuhan, Engkau tidak akan biarkan kami jatuh tergeletak. Oleh sebab itu kami mohon, biarlah firman yang sudah kami dengar mengingatkan kepada kami, supaya kami tetap berjaga-jaga, supaya iman kami tetap kuat, dan kami boleh menjadi anak Tuhan yang melakukan firman-Mu. Kami tidak sembrono di dalam menjalani kehidupan kami, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami menjadi anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang takut Tuhan, yang mengutamakan Tuhan di atas segalanya Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat Tuhan. Pengaruh buruk di sana sini ada Tuhan. Bahkan dengan segala kesulitan perekonomian karena virus corona ini Tuhan, ada banyak orang lewat jalan pintas untuk mencukupkan kebutuhan hidup Tuhan. Tetapi biarlah kami semua anak-anak Tuhan tidak demikian Tuhan. Kami mencari wajah Tuhan, dari situlah Tuhan akan mencurahkan berkat ke atas kami. Kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Mereka adalah generasi-Mu ya Tuhan. Baik itu anak-anak kecil, anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, tolonglah supaya mereka bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan tolong guru-guru sekolah minggu semakin hari semakin ditambahkan hikmat dalam situasi pandemi ini. Anak-anak masih bisa mendengarkan firman, sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam Engkau, karena mereka adalah generasi-Mu ya Tuhan, yang akan memimpin di masa yang akan datang untuk gereja, untuk bangsa ini ya Tuhan. Demikian juga anak-anak remaja pemuda yang rentan dengan pergaulan bebas ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus pada pagi hari ini. Tutup bungkus anak-anak kami, baik yang ada di gereja di tempat ini maupun gereja di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan tutup bungkus anak-anak kami, supaya mereka cerdas di dalam memilih pergaulan, sehingga mereka tidak terjerumus dalam kenakalan remaja. Mereka berani mengatakan tidak terhadap hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan, dan berani mengatakan iya menjadi pengikut Kristus yang setia ya Tuhan. Tolonglah Tuhan, tidak mudah hidup di situasi zaman di akhir zaman ini ya Tuhan. Oleh sebab itu kami membentengi anak-anak kami, mulai dari anak-anak balita, sekolah minggu, remaja, pemuda, baik di gereja ini maupun di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia.
Tuhan akan menutup bungkus anak-anak kami, karena mereka nanti yang akan menggantikan kami yang tua ini Tuhan, untuk memimpin gereja-Mu, untuk memimpin bangsa ini ya Tuhan. Biarlah bangsa ini nanti akan dipegang oleh anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau, sehingga sungguh-sungguh akan menjadi bangsa yang cinta Tuhan, takut akan Engkau. Betapa makmurnya Tuhan kalau yang memimpin itu adalah orang-orang yang cinta Tuhan, yang takut Tuhan ya Bapak. Pasti Tuhan akan ada perbaikan di sana sini ya Tuhan. Kami juga bersyukur karena kami punya presiden yang luar biasa, yaitu Bapak Presiden Jokowi dan juga wakilnya, yang Tuhan taruh hikmat kebijaksanaan ya Tuhan, sehingga bisa mengayomi seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Dan kami juga bersyukur pembangunan begitu lancar dan pandemi ini segera akan berakhir. Kami bersyukur sudah tidak ada suara-suara ambulan di berbagai tempat, bahkan berita-berita COVID sudah mulai berkurang. Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan sudah mendengar doa kami, memberikan hikmat kepada presiden kami untuk mengatasi pandemi ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga mencintai bangsa Indonesia, Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan, dan biarlah seruan kami ini sungguh-sungguh akan diperhatikan oleh Bapa di surga. Terlebih Tuhan, kami berdoa supaya bangsa ini diselamatkan oleh Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Berkati gereja-gereja Tuhan di negeri ini, berkati anak-anak Tuhan, berkati pelayan-pelayan Tuhan di negeri ini, supaya kami bersatu padu untuk membawa bangsa ini menjadi milik Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan selamatkan jiwa-jiwa berharga ini, teman-teman kami, sahabat kami, saudara kami, teman saudara sebangsa setanah air, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang empunya mereka, Tuhan yang akan memanggil mereka untuk menjadi milik Engkau. Selamatkanlah bangsa kami ya Tuhan. Inilah doa syafaat yang bisa kami haturkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan doa syafaat kami. Haleluya. Amin. Saya benar Bapak Ibu untuk bangkit diri, kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua yang hadir saat ini dengan berkat yang begitu melimpah.
sepanjang ibadah kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima ibadah kami pagi hari ini sebagai persembahan yang hidup, yaitu tubuh kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri akan menyempurnakan setiap kelemahan dan kekurangan kami. Mohon untuk Tuhan terus menyertai kami di hari-hari ke depan, supaya kami senantiasa boleh mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau akan memberikan apa yang menjadi bagian kami, supaya kami tidak mempermalukan nama-Mu Tuhan. Kau pelihara kami dengan makanan dan minuman. Kau pelihara kami dengan pakaian yang layak. Kau pelihara kami dengan kecukupan secara ekonomi. Berkatilah segala usaha dan pekerjaan kami, sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu betul-betul bahwa Tuhan begitu peduli dan begitu sayang kepada kami. Tuhan, terima kasih. Lepaskan dan lenyapkan dari segala sakit penyakit, dari segala kuasa-kuasa kegelapan roh jahat. Singkirkan dari kehidupan kami, rumah tangga kami, pribadi kami. Berkati anak-anakmu yang dalam pendidikan, yang mereka sudah mulai tatap muka di dalam pembelajaran. Tolong supaya Kau berikan kekuatan dan kesehatan. Jauhkan kiranya dari segala virus corona ini. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu, karena Tuhan begitu sangat amat mengasihi kepada kami sekalian. Mari kita akan berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajah-Nya dan berikan kepada Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan kepada engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.